Buka bersama saya di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini penyakit yang ada di mana-mana. Seringkali orang percaya, seringkali orang Kristen, sekalipun mereka udah di gereja, sudah dengerin khotbah ribuan kali, ratusan kali, dan merasa masuk surga, tapi masalah hati mereka susah sekali mengontrol dan mengendalikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak di Jakarta, tidak di Surabaya, tidak di Bandung, tidak di Medan, tidak di Hong Kong, tidak di Amerika. Masalah ini selalu menjadi hal yang seringkali membuat kita jauh daripada Tuhan. Alkitab ngomong, dengan membenci saudaranya, tapi barang siapa membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Orang berpikir sudah ke gereja, sudah pelayanan, sudah kenal Tuhan bertahun-tahun, dipikir sekali selamat tetap diselamatkan. Ternyata kalau simpen sakit hati, simpen benci sama orang, simpen dendam sama orang, Alkitab ngomong engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Akan dibuang ke tempat pembuangan, di mana iblis, nabi palsu, dan roh jahat ada, di lautan api belerang yang kekal. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang dicek masing-masing. Kenapa sih kok kita ini bisa tersinggung? Kenapa sih kok kita bisa benci? Kenapa sih kok kita bisa marah, pingin dendam, pingin balas orang lain yang telah menyakitin kita? Dari awal mulanya karena kita ini tidak cocok, tidak sepaham, tidak sepikir, tidak sesuai pengharapan kita tentang orang lain kepada kita. Apa yang kita harapkan tidak sesuai. Ada istri mengharapkan suaminya tetap setia, ternyata tidak setia. Suami mengharapkan istrinya hidup takut akan Tuhan, menghargai, menghormati, ternyata tidak setia. Akhirnya apa? Tersinggung, marah. Ada beberapa orang karena beda pendapat, beda prinsip, beda pandangan, tersinggung, marah. Dari marah akhirnya jengkel akhirnya dongkol akhirnya benci, dendam ujungnya membunuh. Karena permulaannya dari sana. Nah, ini adalah tipu daya setan. Seringkali orang nggak sadarin. Seringkali orang itu anggap sepele. Ya, karena kita beda pendapat, ujung-ujungnya kesel dan marah. Berapa banyak orang karena beda pendapat, beda pikiran, beda pandangan, akhirnya kita jengkel dan marah. Dan kadang marahnya nggak bisa terkontrol kembali. Bapak Ibu, ada beberapa suami atau beberapa istri atau pasangan hidupnya selalu mengecewakan. Dan ujung-ujungnya lama-lama jengkel, akhirnya benci. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kebencian, kita benci dengan orang lain. Orang yang kita benci bisa masuk surga, masuk dalam kerajaan Allah. Kita yang membenci justru masuk neraka loh. Bisa saja orang yang kita benci dalam waktu itu juga, atau dalam waktu-waktu kurun waktu tertentu, di hatinya diubah Tuhan, dijamah Tuhan. Tapi justru yang kita yang sudah tahu kebenaran, malah membenci, kita yang akan ditolak Tuhan. Hati-hati. Jangan membenci orang. Kalau orang membenci, kalau engkau benci sesamamu, kau adalah seorang pembunuh manusia. Tidak perlu pedang, tidak perlu racun, tidak perlu bom, tapi cukup dengan kebencian. Di mata Tuhan kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengerin baik-baik. Kalau benci, engkau sama dengan seorang pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Makanya, jangan izinkan iblis ambil keuntungan dalam hal apapun juga. Kalau engkau dikecewakan orang, disakitin orang, disakitin pasanganmu, disakitin keluargamu, disakitin bosmu, disakitin siapapun yang melukai batinmu, lepaskan pengampunan, nggak ada solusi lain. Kalau engkau tetap benci sama dia bisa bertobat dan masuk kerajaan Allah, dipakai Tuhan luar biasa. Engkau yang hidup dalam kebencian, engkau malah ditolak Tuhan. Ini penting sekali nih. Banyak orang merasa masuk surga, merasa cinta Tuhan, merasa hidup dalam kebenaran, tapi benci dengan sesamanya. Tidak ada gunanya. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, anak Tuhan, rajin ke gereja, percaya Tuhan, nyembah Yesus, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Orang ngomong cinta Tuhan, orang ngomong tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia benci sama sesamanya, benci pasangannya, benci temannya, benci bosnya, benci saudaranya, benci mertuanya, benci siapapun namanya seorang, membenci saudaranya, saudara dalam Kristus, saudara kandung, atau siapapun juga, ngakunya cinta Tuhan, ngomongnya sudah diselamatkan, tetapi masih
membenci, sebenarnya dia hidup dalam kegelapan. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 2 ayat yang 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam gelapan. Orang yang benci tidak bisa mengampuni, engkau hidup dalam kegelapan loh. Jangan harap engkau diselamatkan Tuhan. Jangan harap engkau dapat terang Tuhan sampai engkau belajar melepaskan pengampunan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu yang membutakan matanya. Ada orang-orang yang benci sekali dengan orang lain, sampai nggak doyan makan, nggak doyan minum, hidupnya nggak nyaman. Karena apa? Semuanya dibutakan, hatinya dikuasai dengan kebencian. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini simpan kebencian sama seseorang yang telah melukai masa lalumu, yang melukai hidupmu di masa lalu, yang telah mengecewakan sampai benar-benar engkau kecewa, benar-benar kecewa dan dilukai, tidak ada solusi lain kecuali melepaskan pengampunan. Jangan hidup dalam kebencian. Jangan hidup dalam kebencian. Kalau engkau hidup dalam kebencian, engkau hidup dalam kegelapan. Sekalipun mulutmu ngomong Yesus, sekalipun mulutmu percaya Tuhan, sekalipun tubuhmu rajin ke gereja, kalau engkau hidup dalam kebencian, percuma saja. Ujungnya engkau akan dibuang Tuhan. Dan matanya orang yang hidup dalam kebencian itu matanya dibutakan, inginnya balas dendam. Makanya orang yang pernah dikecewakan, pernah disakitin, dia cenderung ingin menyakitin, karena matanya udah dibutakan. Sampai dia melepaskan pengampunan, tidak akan pernah bisa hidup dalam terang. Harus melepaskan pengampunan pada orang-orang yang mengecewakan. Percuma saja. Kita ini disakitin orang. Orang yang nyakitin kita itu belum tentu mikirin kita. Kita yang disakitin mikirin bertahun-tahun. Buat apa? Alkitab Amsal ngomong begini, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Seringkali kita itu sakit hati dengan perkataan orang, sikap orang, perlakuan orang, tutur kata orang, atau apapun yang orang lain lakukan terhadap kita yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Kita kecewa, kita terluka. Padahal orang yang mengecewakan itu belum tentu mikirin kita, belum tentu hatinya kepada kita. Kadang saja dia ucapannya sembrono, tidak disengaja atau serampangan, tiba-tiba kita kecewa. Kita kepikiran terus. Orang yang ngomong udah melupakan. Kita seringkali begitu rupa memikirkannya. Bapak Ibu, hidup kita itu tidak akan selalu menyenangkan. Dan tidak ada orang manapun juga yang bisa menyenangkan kita 100%. Kita tidak bisa ngatur orang untuk menyakitin kita. Kita tidak bisa ngatur orang mulut kita untuk ngomong seperti yang kita mau, bersikap seperti yang kita mau. Kita tidak bisa ngatur hidup orang melakukan hal yang menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi bagian kita adalah mengatur hidup kita. Ketika kita mengalami hal yang buruk, hal yang jelek, hal yang menyakitkan, kita bisa kontrol dan kendalikan diri kita seperti yang Tuhan mau. Kita nggak bisa ngerem mulut orang, kita nggak bisa ngatur mulut orang. Kita yang bisa kita lakukan adalah mengatur diri kita, mengatur respon hidup kita itu seperti apa di dalam Kristus. Makanya jangan izinkan kekecewaan dalam hatimu, karena kekecewaan nanti ujung-ujungnya akan benci dendam, akhirnya membunuh. Percuma saja kita taruh kekecewaan. Saya berdoa suatu hari, saya berdoa orang yang mendengarkan semua yang saya ajarkan, semua yang saya khotbahkan, bebas dari kekecewaan, bebas dari rasa tersinggung, bebas dari sakit hati. Karena apa? Hidupnya diserahkan kepada Kristus sepenuhnya. Memang secara daging kita sering dikecewakan, sering dilukai, tetapi kita mudah sekali melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, ada perumpamaan tentang pengampunan ini di kitab Matius di pasal yang ke-18 ayat 28. Mulai ayat yang ke-23. Sebab hal kerajaan seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Perhatikan garis bawah ini. 10.000 talenta dipunya hutang. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ini raja perintahkan, jual semuanya lah untuk bayar hutangnya. Tetapi ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan oleh hamba itu, sehingga membebaskan dan menghapus hutangnya. Hutangnya dibebaskan, dihapuskan. Ini hutangnya 10.000 talenta. Tapi perhatikan ini, ayat yang ke-28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang yang lain yang berhutang 100 dinar. Nilainya kecil lagi, sangat kecil sekali dibanding hutangnya kepada tuannya. 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ada orang yang hutangnya dia yang besar, diampuni. Tapi ketika ada orang yang hutang sama dia, dicekik,
diancam, suruh bayar hutangnya. 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan kepada segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Ini dihutang sudah diampuni, sudah dilunaskan, tetapi ada yang hutang lebih kecil, dia tidak mau mengampuni, tidak mau menghapus hutangnya. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian jika terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, semua dosa dan pelanggaran kita itu sudah diampuni oleh darah Yesus. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita undang Yesus masuk dalam hati, kita minta pengampunan, darah Yesus mengampuni seluruh dosa kita, posisi kita kudus, suci, tak bercacat celah. Tetapi seringkali kita udah di dalam Tuhan, sudah lahir baru, sudah kenal Tuhan, sudah melayani Tuhan, ada beberapa yang sudah terjun dalam pelayanan, tetapi ketika disinggung orang, disentuh orang, dicaci orang, difitnah orang, dikecewakan orang, dilukai pasangan, ini terutama yang sering ribut suami istri, dilukai pasangan, dikecewakan pasangan, mungkin pasanganmu selingkuh, atau pasanganmu cari perempuan lain, atau laki-laki lain, engkau dikecewakan, engkau tidak bisa mengampuni, padahal Yesus mati di kayu salib buat mengampuni kita, yang dosanya luar biasa. Tetapi ketika ada orang yang mengecewakan kita, kita tidak melepaskan pengampunan, sama saja kita menjadi hamba yang jahat. Jangan berharap engkau mendapat keselamatan. Tidak ada keselamatan yang sekali selamat tetap selamat. Sekali engkau diselamatkan, itu ada bagian yang harus kita kerjakan loh. Salah satunya apa? Melepaskan pengampunan kalau kita dikecewakan. Kalau tidak melepaskan pengampunan, keselamatanmu akan hilang. Alkitab ngomong, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, kalau dosa kita saja sudah diampuni, ngapain lagi? Kalau orang ngapain lagi? Kita nggak mengampuni orang yang melukain kita, mengecewakan kita. Punya hak apa kita? Jadi kita mesti tahu nih persis ini. Karena apa? Kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita yang di surga juga tidak mengampuni kita. Bahkan di Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kita ini udah diampuni Tuhan, terus kita nggak mau mengampuni orang lain, terus kita, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita loh. Hati-hati nih. Kelihatannya simple, kelihatannya gampang, tapi prakteknya ini perlu bayar harga di dalamnya. Terus kita sudah melayani, udah berdoa, tapi kita jengkel sama orang lain aja di Markus 11 ayat 25. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, kita ini udah mau berdoa, udah mau pelayanan, udah mau khotbah, udah mendoain orang lain, mendoakan orang sakit, tapi tiba-tiba begini nih. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Kita jengkel sama orang lain, kita pernah dilukain orang lain, tapi jengkel, belum bisa mengampuni. Kita harus bereskan dulu. Tinggalkan doa itu, tetapi kita harus melepaskan pengampunan dahulu. Dan jikalau kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Tidak gampang. Kalau kamu datang mempersembahkan korban, kamu ingat pada sesamamu, kamu ada ganjelan karena ribut geger, percuma lo kamu berdoa, nggak dijawab Tuhan. Doamu, persembahanmu menjadi bau kekejian di hadapan Tuhan. Tinggalkan doamu, tinggalkan persembahanmu, temuin orang itu dan bereskan. Saya nggak habis pikir ada orang-orang yang kepahitan karena dilukai dan disakitin, minta berdoa, merasa dengar suara Tuhan. Engkau tidak akan dengar suara Tuhan, engkau dengar suara setan, dengar kedagingan. Sampai engkau mengampuni dulu. Kau lepaskan pengampunan, engkau datang kepada Tuhan, engkau baru dengar suara Tuhan. Bagaimana orang berdoa dengan penuh kepahitan dan penuh luka batin? Harus mengampuni dahulu. Kalau engkau nggak mau mengalepaskan pengampunan, engkau nggak dengar suara Tuhan, engkau dengar suara setan yang jelas. Banyak orang sudah mengaku pelayanan, sudah mengaku kenar firman,
sudah tahu hidup dalam kebenaran, diselamatkan, tetapi ketika disakitin berat sekali untuk melepaskan pengampunan. Kenapa? Harga dirinya lebih tinggi, egonya lebih tinggi, merasa dirinya benar, ngapain saya mesti lepaskan pengampunan? Orang saya ini melakukan yang benar, dia melakukan yang salah, dia dong harusnya minta maaf kepada kita. Ngapain saya mesti datang minta maaf? Itulah prinsip orang dunia. Bapak Ibu, kita itu harus menjaga hati kita begitu rupa, jangan sampai tercemari dan jangan sampai setan ambil bagian di dalamnya, ambil keuntungan di dalamnya. Orang itu kenapa sih susah melepaskan pengampunan? Mengampuni karena dia merasa hebat, merasa dirinya pinter, merasa dirinya jago, merasa dirinya kaya, merasa dirinya benar, dan merasa dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang lain yang melakukan kesalahan itu adalah orang berdosa, orang yang najis, orang yang kotor. Bapak Ibu, dengerin baik-baik ya. Kita dulu ini adalah semua orang bobrok semua, rusak semua. Kelakuannya berdosa semua, nggak ada yang hidupnya benar. Tapi karena kasih karunia Yesus Kristus, dia datang ke bumi. Kita terima Yesus masuk dalam hati, kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Dosa yang berjibun, dosa yang berjubel-jubel, dosa yang gedenya kayak dalam kehidupan kita itu diampuni begitu rupa. Dan kita dijadikan pelan-pelan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ketika kita sudah diproses, dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan, ada orang yang mengecewakan kita, nggak mau mengampuni. Dan kita merasa benar sendiri, sebenarnya hatimu jahat. Hatimu itu enggak kudus di hadapan Tuhan. Terus engkau berdoa, engkau melayani merasa berkenan di hadapan Tuhan. Padahal pelayananmu, persembahanmu adalah bau kekejian di hadapan Tuhan. Kau mempersembahkan korban, kau ingat sama saudaramu, temuin, beresin dulu. Pak, bagaimana kalau dia menyakitin, dia melukain, terus saya datengin, dia nggak mau mengampuni. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Bagian kita harus lakukan. Bagian kita ngapain? Melepaskan pengampunan, minta maaf, kelar, urusannya dia, urusan sama Tuhan. Hati kita itu harus benar dan beres di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan kepahitan dan luka batin di masa lalu. Dengerin baik-baik, ada orang yang dilukain bertahun-tahun di masa yang lalu dan kau simpen. Itu seperti luka dan borok loh. Kalau engkau nggak mau lepaskan, engkau mengampuni masa lalumu, engkau nggak mau melupakan masa lalumu dan hidup dalam kebenaran, engkau nggak mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukaimu di masa lalu, engkau sebenarnya hidup dalam kegelapan. Dan hidupmu itu penuh luka, borok, yang bernanah. Itu harus dibersihkan. Itu harus disucikan oleh pengampunan, oleh darah Yesus. Lepaskan pengampunan, baru kita akan memiliki kehidupan yang tanpa sakit hati. Orang-orang yang sakit hati adalah orang-orang yang menyimpan luka di masa lalu. Karena pernah dikecewakan, pernah dihianatin, pernah disakitin. Dan itu diingat-ingat begitu rupa sampai dibawa ke masa depan. Seperti Bapak Ibu pergi ke luar negeri, ke Singapura atau ke Amerika, naik pesawat. Dan Bapak Ibu di koper yang dibawa ke kabin itu, nggak taruh di bagasi, tapi Bapak Ibu gendong terus, Bapak Ibu pangku terus sampai ke tempat tujuan. Luka masa lalu adalah seperti itu. Bapak Ibu bisa naik mobil atau naik pesawat ke Surabaya, tetapi ada barang yang beratnya 30 kilo, tapi Bapak Ibu nggak taruh di bagasi, tapi Bapak Ibu pangku. Itu adalah kepahitan. Itu yang menghalangin kita itu nggak berkembang, nggak bertumbuh, nggak bisa lari cepat menggapai apa yang Tuhan mau. Banyak orang terjebak di dalam masalah ini loh. Berat sekali untuk melepaskan pengampunan. Kalau engkau membenci sama engkau ada seorang pembunuh manusia, percuma kamu ke gereja, percuma kamu nyembah Tuhan. Lepaskan pengampunan dulu. Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah sampai kamu melepaskan pengampunan. Ampuni. Nggak ada solusi lain. Pak, dia terlalu mengecewakan. Ampuni. Kalau Yesus sudah mengampuni kita, ngapain kita nggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Memangnya kita melebihi Tuhan? Banyak orang harga dirinya merasa lebih di atas segala-galanya. Dia susah melepaskan pengampunan. Menjadi orang yang merasa benarnya sendiri, merasa hebatnya bersendiri. Ibu, hati yang di dalam itu harus dikuduskan. Hati yang di dalam ini harus disucikan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Amin. Di Matius 18 ayat 21 dan 22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Tuhan, kalau ada orang bersalah sama aku sampai berapa kali aku harus mengampuni? Perhatikan baik-baik ini, ada matematikanya nih. Sampai 7 kali, tapi Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan matematikanya. Ini hitungan yang paling sederhana. Ada hamba Tuhan lain ngitung dikuadratkan. Tapi ini saya mau pakai hitung-hitungan sederhananya. Sampai 70 kali 7 kali. Perhatikan Pepek. Dalam satu hari ada 24 jam. Kalau dikalikan 60 menit,
dalam satu hari itu, 24 jam kali 60 menit adalah 1440. Kata dokter, kita harus tidur 8 jam. Kalau 8 jam kali 60 sama dengan 480 menit. Perhatikan baik-baik. Jadi, tadi jumlah menitnya dalam satu hari 1440 dikurangin jam tidur 480, sisanya adalah 960. Yesus ngomong, berapa aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 70 kali 7. 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Perhatikan baik-baik nih. Jadi sisa waktu yang ada dipotong tidur tadi 960 dibagi harus mengampuni dalam orang yang bersalah kepada kita tadi 490 sama dengan 1,9 sekian. Jadi setiap hari kita harus mengampuni orang yang bersalah, bikin kesalahan dan menyakitkan kita. Orang yang sama, kelakuannya sama, kesalahannya sama, dalam satu hari kurang lebih 2 menit, nggak sampai, harus mengampuni. Bayangin dalam satu hari. Dalam satu hari, tiap 2 menit harus mengampuni. Baru napasnya, ampuni. Baru napas sebentar, ampuni, ampuni, ampuni. Artinya apa? Tidak boleh ada namanya kepahitan, kebencian, dendam yang tinggal dalam hati kita. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Bapak Ibu, doamu akan menjadi sia-sia. Hidupmu akan menjadi sia-sia. Masa depanmu akan menjadi sia-sia kalau menyimpan sakit hati, benci, dan dendam sama orang. Alkitab ngomong harus mengampuni 70 kali 7. Setelah dipotong jam tidur, tiap 2 menit harus mengampuni orang yang sama dan kesalahan yang sama. Sampai kita itu benar-benar merdeka. Artinya Tuhan tuh nggak mau inginkan di dalam hati kita itu ada kebencian, ada kekecewaan. Kata-kata kecewa dalam bahasa aslinya itu artinya umpan. Perhatikan baik-baik. Kata kecewa dalam bahasa aslinya artinya umpan. Ketika kita ini udah dikecewakan, kita makan kekecewaan itu, sebenarnya umpannya setan kita udah telan. Dan ujungnya iblis akan nyeret kita. Karena apa? Kebencian, sakit hati, luka batin, itu disebabkan dari awalnya karena kecewa. Kecewa yang kita nggak bereskan. Kecewa yang kita biarkan, ujungnya menguasai dan mengendalikan diri kita. Di ujungnya, ketika kita kecewa dan sakit hati, dan hidup dalam kebencian, kita menjadi orang yang ditolak Tuhan. Karena orang yang benci dan dendam tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada orang-orang yang dikecewakan oleh pasanganmu, ada oleh anakmu, oleh keluargamu, oleh mertuamu, oleh mantumu, atau oleh orang lain, partner bisnis, rekan kerja, bahkan orang yang dikecewakan oleh pendetamu, oleh gembalamu. Hari ini, ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, Pak, enggak enak. Pak, nggak bisa, temuin gembalamu, temuin pendetamu, minta konseling. Temuin gembalamu, temuin pendetamu, minta konseling. Minta Tuhan campur tangan. Dengerin baik, kemampuan untuk melepaskan untuk melepaskan pengampunan adalah keputusan hati kita. Hatimu mau melepaskan pengampunan atau engkau hidup dalam kebencian. Ujungnya suatu hari engkau akan tanggung sendiri. Pilihlah hari ini selama engkau dengar firman Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Untuk melepaskan pengampunan. Ampuni mereka yang telah mengecewakan. Ampuni mereka yang telah melukai. Ampuni mereka. Ingat-ingat wajahnya dan lepaskan pengampunan. Kalau nggak mampu, nggak terlalu benci, nggak terlalu dendam, minta Roh Kudus berikan kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Ambil keputusan ini. Kalau nggak mampu, doa sama Tuhan. Kalau nggak benar-benar nggak mampu, minta ditolong. Temuin pendetamu, penduin hambamu, dan diurapin untuk mengonselingin, untuk melepaskan, membantu, mendoakan untuk melepaskan pengampunan. Amin. Jangan simpan kepahitan. Percuma saja. Itu seperti beban yang akan menghalangi perjalanan kita bersama Tuhan. Orang yang dilukai di masa lalu, orang-orang yang pernah disakitin di masa lalu, dia akan cenderung menyakitin orang lain. Dia akan cenderung protektif. Dia akan cenderung menjadi orang yang tidak gampang bisa percaya dengan orang lain. Saya percaya bahwa Ibu tambah hari akan menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Terus dibawa terus sampai menjadi seorang yang benar-benar merdeka dari sakit hati dan kepahitan.
Perhatikan sebentar di kitab Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-19. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Orang yang pernah dihianatin, atau orang yang pernah dilukai, pernah disakitin, pernah dikecewakan, itu susah dihampiri atau didekati daripada kota yang kuat. Dia akan pasang protektif. Jangan-jangan ini orang dekat sama saya, ujung-ujungnya akan menyakitin. Berarti. Dan pertengkaran adalah palang gapura sebuah puri. Makanya ada orang-orang yang pernah dilukai di masa lalu yang benar-benar masih kepahitan, benci, dendam. Ketika ada orang mulai dekat, dia curiga. Kalau dia mulai ngomong tersinggung, dia akan marah. Karena itu palangnya. Palang gapura sebuah puri. Batasannya dengan marah. Karena apa? Dia nggak mau dikecewakan lagi. Dia nggak mau disakitin. Bapak Ibu, kita tidak bisa melarang orang lain melukai hati kita. Kita tidak bisa mencegah orang lain ngomong menyakitin, bersikap yang melukai hati kita. Karena kita nggak bisa ngatur mulut orang, nggak bisa ngatur sikap orang. Dan bagian kita adalah bisa mengatur sikap hati kita sendiri, respon kita sendiri. Dan ketika kita ini sudah dipulihkan, engkau menjadi orang yang mudah sekali bisa dipakai untuk memulihkan orang. Tapi kalau engkau pernah disakitin dan dihianatin, engkau akan protektif dengan dirimu sendiri. Engkau akan terlalu cepat curiga dengan orang lain. Bahkan engkau dengan Tuhan aja terlalu curiga, negatif terus. Orang kan model begitu, mana bisa percaya dengan Tuhan sepenuhnya hati. Bayangin Bapak Ibu, kita ini harus benar-benar menjadi orang yang bisa menjadi berkat, menjadi orang yang bisa sungguh-sungguh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, ayat yang terakhir, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Ada orang itu ngomong rajin ke gereja, sudah pelayanan, sudah ikut doa fajar, ikut shell, ikut mesbah keluarga, ikut care cell, ikut family altar, ikut CG. Tetapi ngomong begini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, dia ngomong cinta Tuhan, mulutnya nyembah Tuhan, tapi di sisi lain hatinya benci pada saudaranya, nggak bisa mengampuni, maka ia adalah pendusta. Ini adalah penbohong nih, pendusta ini. Orang pendusta itu jahat di mata Tuhan, orang munafik soalnya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bayangin, sama orang yang kelihatan di depan mata aja, yang pengerah, mengecewakan, pernah melukai, pernah menyakitin, kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Mustahil. Kalau engkau masih benci samamu, biasanya banyak orang yang dikecewakan oleh pasangan hidupnya kalau pasangan hidupnya nggak bertobat. Kita harus tetap mengampuni loh. Kalau engkau nggak mengampuni, engkau malah hidup dalam kegelapan. Engkau percuma ngomong cinta Tuhan kalau nggak bisa mengampuni pasanganmu. Percuma cinta Tuhan kalau nggak bisa mengampuni orang yang pernah melukaimu, melepaskan pengampunan. Percuma saja. Apalagi kau masih benci dan dendam, percuma saja. Kau ngomong cinta Tuhan bohong. Karena apa? Kamu sama orang yang kelihatan tidak bisa melepaskan pengampunan kok. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Sama orang yang kelihatan kamu jengkel, benci, dendam kok, sakit hati kok. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Percuma. Munafik. Orang Kristen munafik modelnya kayak begini nih. Ngomong cinta Tuhan tapi benci sama pasangannya. Ngomong cinta Tuhan tapi jengkel sama orang lain bukan main. Luka batin yang gak pernah disembuhkan. Kesalahan orang yang puluhan tahun diingat-ingat terus. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Menipu saja. Banyak orang Kristen jadi menipu. Saya berdoa orang yang dengar firman ini yang hidup dalam kepahitan bisa melepaskan pengampunan, hidup benar di hadapan Tuhan. Di Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Justru Yesus sendiri ngomong, kalau ada orang pernah menyakitin kita, melukain kita, atau kita tuh dimusuhin, kita suruh mengasihi mereka kok. Malah suruh melepaskan pengampunan. Kalau bisa kasih berkat malahan. Bagaimana kita harus membenci? Kalau Yesus sendiri, orang yang menganiaya kamu, memusuhin kamu, doakan, berkati mereka, kasih mereka. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari ini. Banyak orang dunia gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita ini bukan orang pakai prinsip dunia, kita pakai prinsip kerajaan Allah. Karena suatu hari kita akan memerintah dalam kerajaan Allah bersama Yesus Kristus. Prinsip kita, tata krama kita, norma hidup kita, aturan kita adalah prinsip kerajaan Allah. Kalau di
musuhi, dibenci, kita suruh memberkati. Tapi orang dunia gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hari ini ambil keputusan, engkau yang disakitin, punya luka batin masa lalu, pernah dikecewakan mungkin. Ada beberapa orang diperkosa oleh orang tuanya, oleh orang lain, dan lukanya bukan main sampai hari ini. Itu tidak gampang dipulihkan. Tapi tidak ada solusi lain kecuali melepaskan pengampunan orang-orang yang pernah mengecewakan. Orang-orang dihianatin partner kerjanya, orang dihianatin pasangannya. Untuk melepaskan pengampunan itu tidak gampang. Itu perlu kasih karunia Tuhan. Ambil keputusan. Bagian kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada solusi lain kecuali kita melepaskan pengampunan. Supaya kita tidak hidup dalam dosa. Karena percuma saja kita berdoa. Doa kita nggak dijawab Tuhan. Malah kita disuruh untuk menemui orang itu dan bereskan. Lepaskan pengampunan. Amin. Saya berdoa loh, semua orang yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya khotbahkan, nggak di gereja atau nggak di channel YouTube, saya berdoa suatu hari bebas dan merdeka dari rasa tersinggung, rasa dari sakit hati. Orang kalau bebas tersinggung, bebas dari sakit hati, artinya mati pada diri sendiri, hidup buat Kristus. Tapi kalau gampang tersinggung, gampang mati, artinya gampang tersinggung, gampang marah, artinya dagingmu masih hidup. Kita itu harus mati di dalam Kristus loh. Orang mati mau dicubit, mau diludahi, mau difitnah, mati ya mati, nggak ada respon. Kita tuh harus mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap kedagingan. Orang yang mati terhadap diri sendiri, dia tidak akan pernah simpan sakit hati, benci dan dendam. Bagaimana cara matikannya? Perlu proses setiap hari. Kemarin kan kita sudah belajar tentang abstain. Artinya pikul salib sangkal diri. Kita kosongkan diri kita. Kita izinkan kehendak Tuhan yang menguasai kita. Amin. Saya berdoa, Tuhan memproteksi, Tuhan menjagain. Tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama hambamu berdoa. Orang-orang luka batin, orang pernah dikecewakan, orang sakit hati. Yang sakit hati, luka yang begitu dalam. Tuhan berikan kemampuan mereka untuk sadar diri dan bertobat, melepaskan pengampunan. Bimbing dalam kebenaran. Pakai orang-orang secara rohani, menopang, meneguhkan. Tuhan berikan kemampuan, Roh Kudus berikan kekuatan untuk melepaskan kemampuan. Bapa, dalam nama Yesus, biar kekuatan ilahimu, rohmu yang ajaib dan dahsyat, pribadi yang agung itu menguasai hidup mereka. Mereka bisa melepaskan pengampunan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kemampuan, keputusan untuk bisa mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Melepaskan pengampunan, melepaskan pengampunan, melepaskan pengampunan, melepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus, biar hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang, jadi menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hambamu berdoa dalam nama Yesus, supaya urapan itu bekerja dimanapun hambamu berada. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan urapi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.